Dan ini dia, Geek Farm udah mulai luntur untuk sebagai Giant Slayer. Tapi Geek Farm nampaknya ingin tetap membuktikan dia adalah the real Dark Horse. Mampukah pembuktian atas kekalahan leg pertama mampu didapatkan Geek Farm atau Liquid? Benar-benar mengamankan 2 leg tanpa balas. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Mendapatkan tiket playoff atau kehilangan chance untuk upper bracket. Itulah yang akan dijalani juga oleh Geek Fam untuk match kali ini. Dan mencari snowball, ini adalah poin dari kedua jungle, Alpha dan juga Roger. Yes. Sama-sama tipikal fighter yang pengen banget dapetin snowball power di awal. Yap, dapat level 4 duluan jelas akan menjadi jaminan apalagi untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama ya nanti. Jungler siapa yang lebih duluan buat ke level 5 sih sebenarnya. Karena dengan 1/11 biasanya dia tuh udah hampir naik ke level yang kelima. Dan ini dia untuk emblem setnya di mana emblem tank ya sama-sama ya untuk kedua fighter. Tapi ada Festival of Blood yang dipakai. Itu satu fighternya emblem fighter tadi untuk Povius. Dan kalau kita melihat mungkin perubahan-perubahannya ya support buat Matilda di sini memang dia cukup tipis. Tapi dengan tambahan movement speed yang cukup akan membantu juga. Apalagi Wilderness Blessing plus ada Quantum Charge. Tapi Iron Siki pakai Festival of Blood nih. FOB. Ini ada 2 tipe memang yang gue sering lihat biasanya pakai diskon ya. Atau dia pakai Festival of Blood juga enak, lumayan buat sustain. Oke. Dan bahkan kalau kita bisa melihat Geek Fam ini kenapa chance untuk ke arah upper bracketnya dia harus kejar. Karena melihat kondisi saat ini dia agak cukup jauh dari atas. Dan widih, poking damage jarak open dan tim Liquid bahkan menjadi salah satu punggawa yang datang dengan tiba-tiba dari mana yang kita tidak tahu dia berasal. Langsung mengejar juga menuju ke arah upper bracket. Lumayan lama sih trapping dari Favian tadi. Gak dapetin hasil apapun. Memang tengahnya terhitung strong lane nih. Aurora dan Matilda poke damage-nya gak main-main. Betul. Yep, dengan barisan hero juga yang sering dipakai untuk kita kecuali tadi untuk clean. Dengan win rate yang cukup besar ya ternyata ya. Belum pernah kalah untuk give bagi Aboy. Tapi Aboy memang adalah salah satu strong mid laner. That's why mereka harus respect sekali dengan gameplay yang diberikan dari seorang Balloyski. Setup menuju ke arah Turtle, Avatar of Guardian for defensive. Berhasil mengamankan Turtle. Hanya untuk tindakan preventif, just in case dari tim Geek Farm mereka mau untuk coba melakukan kontes. Dan Vincent, salah satu hero power Vincent dengan Roger pun, di early game mereka tersudutkan seperti ini. Mereka udah mulai harus ubah pola pikir mereka. Mereka harus cari plan B yang biasa disiapkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Oke. Dan juga ini dia untuk barisan ya bagi tim Liquid ID debut memang untuk Gatot Kaca. Tapi Favian dengan Alpha yang belum terkalahkan juga. Ini sama-sama kuat ya untuk junglernya. Kalau nggak salah tadi Rogernya 1 kali kalah ya, 6 kali menang tadi. 1 kali kalah, karena memang masuk hero power juga kan. Iya, power Vincent ini betul. Buat Vincent, dan di Turtle pertama. Mungkin yang harus digaris bawahi adalah tidak ada korban, tapi Widih. Oke, Aboy menjadi pilihan utama tapi nampaknya Balloyski targetingnya bakal coba ditutup para pasukan dari tim Liquid. Iron. Mereka mencoba untuk berada di dalam sana dan Iron berhasil diselamatkan. Menjadi satu momen kill utama. Vincent menjadi target yang tidak bisa lagi kabur dari persona Favian Acu. Lihat, terperangkap. Kalau bisa dibilang ini kerugian untuk tim Liquid atau tim Geek Farm sama. Yang satu gold lane, yang satu jungle yang bahkan dapetinnya. Tapi lebih kencang buat Gifam ya. Oke, Cevin versus everybody. Kita lihat di sini dan seperti biasa, ini adalah salah satu momen yang sungguh biasa aku tunggu. Di mana akankah dari tim Geek Farm menampar 5 caster yang bertugas? Iya, karena rata-rata memang masih di tim Liquid. Mungkin karena dengan performanya yang terbilang stabil. Dan selalu ada gebrakan yang mereka buat. Ya, meskipun dengan satu sama juga seperti kita melihatnya, tapi mereka bisa farming lah. Dari macro play-nya mereka pun harus bisa diperhitungkan Iron lawan. Siki hampir saja ter-take down menuju ke arah belakang dengan ada Crowder Dance. Menuju ke arah belakang dan damage dari Kadera with flicker. Almost ter-take down. Kadera dengan satu trigger disiplin diberikan oleh para sosok Iron Siki dan nampaknya gagal juga mendapatkannya. Ini kerugian di tangan dari Kadera loh. Dia ngebuang spell juga soalnya. Ya, tapi itu yang kita jarang lihat juga ya, karena dengan seringnya Harit keluar, ini Lunox lebih menjadi bahan pertimbangan, padahal clean juga kuat. Oke, nampaknya Favian coba untuk keluar di depan sana. Aran seorang diri, Aran versus everybody. Gak ada bisa diselamatkan, tapi target utama menuju ke arah seorang Aboy. Aboy selamat! Guardian! For defensive, Aran still survive meanwhile dari Battle League. Kadera terperangkap, termakan oleh gameplay yang dimiliki dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk melakukan distraksi di 2 lane yang berbeda karena mereka sadar kayaknya Turtle mereka harus berbagi sharing dengan Vincent dari Geek Farm. Wah, ini bisa dibilang kerugian sebenarnya untuk Geek Fam, walaupun Turtle mereka bisa secure, tapi lihat pergerakan dari Favian dan juga Iron Siki yang full plating bisa dibilang. Oke, bukan hanya full plating tapi lihat dari Favian mencoba untuk menangkap karena Balloyski. Oh my god. Hilang
kerugian yang makin melimpah dengan turtle yang tadi dia dapatkan ini gak ada apa-apanya Om Awa. Yap, yang tadinya mungkin terlihat bisa mengejar ya dari ekonomi mereka, tapi tiba-tiba 2000 dipegang untuk tim Liquid ID juga. Jadi sekilas memang terlihat hampir kalah, tapi ternyata ada pertukaran untuk orange buff dan juga creeps yang diambil bersama dengan full plating gold di bottom turret. 75% untuk kemenangan combo Alpha dan Matilda. Oke, tapi Veldora mundur ke arah belakang. Ini tidak boleh memaksa menunjukkan seorang Fabian karena betapa kuatnya Fabian untuk bertahan seorang diri. Oh no. Fear of Alpha, Veldora fans everybody. Dengan ada seorang dancer Iron Tiki, Veldora cuma begitu saja. Dan Iron kali ini berhasil dengan Purify Gaming keluar dari zona real world manipulasi. Dunia yang termanipulasi oleh Aboy, dia berhasil keluar dan bahkan dia harus top lane. Seorang Gatot Kaca berubah menjadi Zilong. Waduh. Waduh, nge-push maksudnya. Sorry, salah ya. Tapi ngelihat itu Om, kombinasi Matilda yang bisa bikin keluar lagi akhirnya Om. Ya, dan itu yang buat sulit akhirnya ketika ada reload manipulation yang Wah. terpakai. Tapi Om ini Vision dengan Avatar of Guardian. Berhasil melakukan retribution dan juga Vincent. Gila. Wabah combo Chambro. Aranivik berhasil mendapatkan Vincent. Dan lihat dengan Turtle yang sudah didapatkan tadi. Hilangnya Vincent, hilangnya Purple, hilangnya Baloyski, hilangnya Kadera. Itu nggak ada sama sekali worth it. Dan apa from Fabian memaksa menuju ke arah 3. Tapi itu dia, dengan kepercayaan diri dari seorang Fabian. Memaksa ke arah Widi. Dan sayangnya, dia terlalu meremehkan damage dari Kadera yang sudah ditumbangin 1 kali dan juga kalah di laningnya. Oke, Itu cukup tidak respect dengan damage dari Kadera. ya, dengan 1 heptasis ya, yang memang sudah dibayar tadi buat Cadera juga. Tapi goalnya masih cukup jauh sih buat Fabian. 4x, Queen Swing juga sudah selesai. Jadi memang dia, ya pastinya pede sih, apalagi di cover dengan Matilda tadi ya. Tapi ternyata masih belum menyelamatkan buat Fabian itu sendiri. I'm offended di depan sana, langsung mencoba untuk menangkap 3, mundur ke belakang dengan ada pasif yang dimiliki. Dan lihat Aran, berhasil keluar dari zona reward manipulation, Nakin. Dan kembali lagi Aran dengan Gatot Kacanya, lihat tuh turret di arah top lane sudah dia dapatkan. Apa ada Avatar of Guardian? Kontes. Widi coba untuk memasak, Retribution from Fabian mampu menyelamatkan. Dan ini dia Fabian, Retribution. Veldora tumbang, terperangkap dari seorang Kadera. Bersama dengan Paloyski yang hilang begitu saja. Iron Chiki mencoba untuk melakukan distraksi menuju seorang Vincent. Tapi nampaknya mid lane turret target utama mereka. Bukan hanya di kontes, mereka membalikan keadaannya. Bahkan 3 orang yang tumbang. Membongkar lagi mid lane turret yang berhasil didapatkan Liquid. Oke, let's go. Liquid sudah teriak kali ini Om Awa. Dan ini dia untuk faktor buy time yang dari tadi aku ngelihatnya Aran dikeroyok berulang kali 4 pemain, 3 pemain, tapi dengan Avatar Guardian itu ngedinai semua usaha-usaha dari Geek Farm. Betul sekali. Waktunya dibeli lama banget masalahnya Om. Terlalu lama bahkan. Lihat deh, Aran ini punya satu habit. Dia nggak maksa Avatar of Guardian itu untuk Buka tim fight. dive in. Untuk ke arah Aboy. Dia biarkan main tahunnya di arah frontliner. Jadi kalau misalnya kalian sadar, Aran ini mainnya front to back. Dia nggak mau jumpin ke arah backline. Tapi dia front to back karena dia sadar. Aboy kondisi belum punya damage. Dia cuma punya sosok dari Glowing One. Ya masih kurang ya dari damage outputnya juga. Dan mungkin karena spellnya juga nih. Revitalize yang bikin dia pede banget untuk nahan damage di bagian depannya. Dan terlihat dari Geek Fam sekarang udah berkumpul. Mereka nggak boleh pisah. Lihat Aran seperti biasa dia akan tetap ngebuka dengan Deep tahunnya. Dia terus akan pakai tahunnya. Dia nggak bakal pakai Avatar of Guardian. Bener-bener Avatar of Guardian itu untuk disengage dan Widi bisa fokus entah ke Fabian atau Iron Shiki. So far yang gue lihat dia fokusnya ke Fabian. Tapi ini angka yang mengerikan banget Om. Goldnya 7.000 lebih loh di menit ke-8. Yep. Dan mungkin ya kayak kita bicara soal goal tadi yang memang selisihnya jauh. Tapi untuk tim fight-nya itu bisa jauh karena tim fight yang dipegang nih, tim Liquidnya mereka selalu rapi banget. Oke, Spear of Alpha. Tapi bawah sekitar kita menunjukkan sosok Fabian. Lihat, tidak bisa diselamatkan dan Avatar of Guardian berhasil menangkan Fabian masih mau lebih Aran. Ascendant meanwhile backline mereka coba kejar. Dibalikin, counter setup, triple kill from Maniac. Fabian mencoba melepaskan Maniac dan berhasil memporak-porandakan dan wipe out. Geekman what the counter setup from them Liquid, the real Dark Horse. Wipeout berhasil didapatkan juga Liquid menggila tanpa ada satupun korban. Mereka sekarang bisa mendapatkan semua objektif yang mereka mau. Wow, satu objektif Lord dan juga mid turret yang lepas sekarang Geek Fam. Kondisi mereka benar-benar under pressure. Dari goldnya yang kita lihat di awal mungkin bisa diimbangi, ini terlalu jauh. Di bawah menit yang ke-10 sudah hampir di angka 12.000 gold. Wah gila, 12.000 ini angka yang sangat tinggi. Dan bahkan Iron Chiki adalah satu orang yang kalah laning dengan Kadera. Bahkan membalikan semua keadaan. Lihat, dia balikin laning phase-nya. Dia balikin goldnya, point kill-nya, backline-nya dia ajar abis karena Aboy. Dia nggak punya space untuk bertahan karena fixed position.
Iya, dan ini bakal jadi masalah. Lord pertama memang belum enhance, tapi dengan perbedaan gold seperti ini. Mungkin satu target dari Geek Fam itu harus lepas untuk Favian. Item defense juga soalnya, dan sekarang udah ada Winter Crown. Dan ini bener-bener punya potensi untuk ngebait banyak source skill dan dibalikin lagi nanti. Iya, tadi Favian bahkan udah punya brute force juga kan. Yes. Jadi dia lumayan tanky lah dan lama banget untuk bisa menumbangkan satu Favian nih. Di cover dengan Avatar Guardian. Oke, Spear of apa Favian. Favian? Kali ini masih bisa bertahan di depan sana bersama dengan seorang Aran dan Aran sih free hit dan Avatar of Guardian-nya free. Membuat Veldora terperangkap, bahkan mereka berhasil mendapatkan Pawlitzki. Shutdown terjadi, Aran damage dari turret terlalu besar. Tapi Kadera terperangkap. Itu trapping yang dilakukan tim Liquid. Dan akhirnya dia masuk ke dalam trapping tersebut. Tapi seenggaknya masih bisa bertahan lagi. Kehilangan satu best turret bukan menjadi akhir dari Geek Fam. Mereka mampu mengusir teman-teman dari Liquid, bahkan menyisakan 2 member aja. Tapi Om itu trapping sengaja supaya Kadera ke depan. Favian udah standby. Ya dan langsung masuk ya Favian dari belakang juga. Tapi pertukaran mungkin dibutuhkan tadi untuk tim Liquid. Jika mereka ingin membongkar. Miss. Yes, Kiel. Konsil Keming dibalikan kembali kanan. Flicker telah dikeluarkan, tapi Favian masih terlalu kuat. Dan akhirnya tim Geek Fam gagal untuk bisa meng-catch up 2 pemain dari tim Liquid yang kabur dari cengkeraman mereka. Ya itu semuanya timing yang memang dipakai oleh tim Liquid. Dan bahkan Spear of Alpha tadi melihat memang masih ada potensi untuk bisa di pick up. Udah kabur aja dengan Spear of Alpha. Dan lihat untuk kondisi gold yang seperti ini ya, Alpha yang sudah unggul terlalu jauh. Ada Winter Crown bahkan tadi untuk Favian. Jadi kalau dia mau ngebait ini bisa banget Favian. Pantas dia berani, Arannya di situ soalnya. Dan gak ada Purify sama sekali, ingat ya. Lihat kali ini dari sosok seorang Favian. Dia bakal memancing dengan adanya Retribution dari Vincent. Mau nggak mau terlalu miskin Vincent di hadapan seorang Favian, Lim. Bentar, 4.000 gold. Ini Widdy mau kemana nih larinya deh? Mau ke Starlium kah? Ice Queen? Maybe Ice Queen. Wow, cukup menarik untuk Matilda mungkin ya. Wow. Lihat recall-nya, jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk beli recall terbaru dari tim-tim MPL ID. Ada Evo sana, ada Geek Fam juga, tapi aku belum lihat Geek Fam bernyanyi di situ ya. Iya, biar kayak Iron Chiki kan tadi. Iya. Recall. Oke, bahkan kita ngelihat sekarang pergerakan regroup yang terjadi dari tim Liquid. Mereka sadar nih, dengan 11.000 keunggulan mereka tadi ditarik ke 9.000. Artinya mereka melakukan sebuah misplay juga. Betul. Mistake. Tapi mistakes-nya itu mereka bayar 3.000 tapi mereka dapat nih best turret-nya di bagian top. Tapi Om, coba mereka lebih respect dengan damage turret tadi. Aran tuh nggak tumbang. Tapi Favian udah terlalu dive in. Opsinya cuma tinggal Favian shutdown lagi atau Aran. Ya mereka memilih Aran. Oke. Tapi ya memang sih kayak terlalu dalam ya. Terlalu Dan masih- dalam tadi Favian. Turretnya juga masih ada, tapi kayaknya itu memang sengaja sih buat bisa dapetin, fokus buat dapetin satu best turret juga. Tapi ini dia untuk Enhanced Lord yang sudah keluar sekarang dari tim Liquid ID. Secara goalnya memang mereka cukup jauh, tapi kita harus melihat bagaimana eksekusi mereka ketika akan naik ke dalam base milik Geek Fam. Karena ingat, sekali lagi ada real world manipulation Aboy yang sewaktu-waktu bakal bisa membalikan juga nih kalau sampai gak hati-hati pemain-pemain dari tim Liquid ID. Oke, slow push mungkin ya. Mereka udah clear atasnya, bawahnya juga udah. Ini bakal bisa masuk 2 lane dulu, atas bawahnya difokusin dulu. Yes. Dan Ice Queen udah jadi. Dan lihat di depan sana, Favian, Favian acuh masuk terlalu dalam, apa terlalu gantian. Berhasil mendapatkan Naboy. Masuk terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini pora-poranda, tapi nampaknya itu berhasil mendapatkan Veldora. Vincent gak bisa masuk lebih dalam lagi. Favian juga masih bertahan selamat di depan sana. Dipegangin Pawlitzki. Dan bahkan tahun yang tidak ada hentinya membuat tim dari Liquid berhasil memaksa Kadera dengan flicker yang mereka miliki. Vincent, what are you doing Vincent? Masuk terlalu dalam dan akhirnya tim Liquid berhasil menyepak Geek Fam di game yang pertama.